Bahkan ada seorang sahabiah, one of wife of sahabat, companion of Rasulullah, dia komplain ke suaminya karena selama hidup menikah tak pernah no problem, tidak ada masalah. Kok ini suamiku ini nggak pernah sakit, nggak pernah masalah, nggak pernah ada ujian hidupku, rumah tanggaku ini oke-oke saja. Aduh, aku khawatir jangan-jangan dia bukan orang beriman. Istrinya fikir suaminya bukan orang beriman karena kehidupannya tenang adem ayam aja. Maka dia bilang, mari kita pergi menghadap Rasulullah. Mari kita menghadap Rasulullah. Aku ingin bertanya ke Nabi tentang engkau wahai suami. Bingung dia, apa masalahmu deh? Islam aku hidup dengan abang ini gak pernah ada masalah. Saya khawatir abang bukan orang beriman. Aneh-aneh aja. Biasanya kan kalau perempuan ini tenang-tenang hidupnya senang kan. Ini sahabat gak tenang. Maka jangan heran nanti bang, ya, brother. When you start learning Islam, akan datang masalah. Bisa dari family. Di family beliau belum ada satupun Muslim. Ya, belum ada satupun Muslim. Dia pertama. Mudah-mudahan asbab Utsman whole family become a Muslim. Amin. Sorry, this morning jam 3 dia. Ajar dia wudhu langsung tadi. Ya, siap, alhamdulillah. Duduk. Duduk. Oh lah. Yeah, sit down. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu nggak kenapa orang-orang ini masuk Islam? Di Bali, asbab melihat pakaian ini yang dibenci sama sebagian besar umat Islam. Saya kalau jalan kemana-mana, saya sudah banyak datang ke banyak negara. Kalau saya berjalan, itu orang-orang bule Pak, datang bertanya. Dan dia beda sama orang Indonesia Pak. Kalau orang Melayu, orang kita, kalau buat pertanyaan suka dijawab sendiri, nggak ditanyain. Dia tanya kenapa orang itu pakaian kayak gitu ya. Oh gila dia itu. Sesat dia itu katanya. Tapi kalau orang-orang bule Pak, dia punya pikiran open mind. Dia kalau nggak tahu dia tanya. Saya baru sampai di Bali beberapa minggu yang lalu. Lalu kita belum dapat hotel dan villa karena saya borong-borong dari Palembang. Ya. Saya main hadir mulia ke Pantai Kuta. Asbab pakaian ini, tiba-tiba ada satu orang perempuan bule panggil saya. Dia katakan, hey. Saya waktu itu lagi live Zoom. Waktu itu ada pengajian Zoom karena saya belum dapat tempat, saya Zoom di pinggir pantai. Dia bilang, jangan duduk di sana, duduk di sini. Sini ada kursi sini kan. Terus saya bilang sama jamaah Zoom pengajian, mohon maaf nih, saya lagi ada dipanggil sama orang bule nih. Ternyata di sana ada orang Rusia, orang perempuan Rusia, ada satu orang laki-laki dari New Zealand, ada satu orang laki-laki dari England. Dan waktu itu mereka minta, I like Islam, I like reading hear Quran. Bisa kamu bacakan Quran? Saya bacakan Al-Fatihah. Dia senang sekali. Lihat di YouTube ada itu. Tapi hidayah in the hand of Allah. Meskipun perempuan tadi panggil saya Pak, ternyata dia nggak mau masuk Islam ketika saya tawarkan. Dan dua orang yang mendengarkan kami bicara, dia masuk Islam dua orang ini. Takbir. Allahu Akbar. Dan besoknya dia cari lagi saya sama orang England ini dari London, namanya Peter. Dan beginilah keadaan dakwah di mana-mana. Orang berbondong-bondong masuk Islam di seluruh dunia. Pak, dakwah ini umul fardu, ibu dari segala amalan.
Jangan remehkan dakwah. Jangan antum pikir aku nggak berdakwah nggak apa-apa, aku nggak ada sholat, ada zakat, udah puasa, udah haji bolak-balik. Orang H1 aku H3 katanya, H3. Ya, aku udah bangun masjid, tak perlu lagi aku berdakwah. Tunggu dulu Pak, itu membangun masjid ibadah, itu amal saleh. Tapi Allah membedakan apa itu dakwah, apa itu amal saleh. Tanya sama tuan-tuan guru kita, Kak, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Tak perlu dijawab karena tak ada. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Berarti ada orang yang berdakwah dan ada orang yang beramal saleh. Kalau orang berdakwah dia pasti beramal saleh. Tak ada orang beramal saleh belum tentu berdakwah. Paham Pak? Bisa dipahami Pak? Banyak orang berzikir Pak, ahli zikir, ahli tarekat, tak dakwah dia sendiri-sendiri aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 10.000 kali, 20.000 kali satu hari. Tetangganya mabuk dibiarin, anaknya nggak sholat dia biarin, tak peduli dia. Ada nggak? Ada. Ada orang puluhan tahun bolak-balik ke masjid, tak pernah ngajak orang, dia sendiri aja ke masjid. Mohon maaf Pak. Coba di sini angkat tangan Pak, yang pernah mensyahadatkan orang. Kemana kita? Emang di Lombok ini nggak ada orang kafir? Banyak. Lombok ini destinasi wisata ntar lagi nomor 1 dunia nih. Ada motor GP di sini. Orang Lombok harus wake up. Orang Lombok bangkit Pak. Orang Lombok ini di sini gudangnya ulama, gudangnya hafiz Quran, gudangnya pesantren, gudangnya orang alim. Lombok, Aceh, Sumatera Barat, itu kantong-kantong orang soleh Pak. Mohon maaf, coba perhatikan dunia ini, perhatikan gerak alam ini. Kenapa di tempat kita banyak musibah? Kenapa? Tak sama orang alim dengan orang jahil kalau bila bermaksiat. Kalau orang jahil, orang kafir bermaksiat, memang dunia jannatul kafir, dunia ini surganya orang kafir. Kalau biarin aja. Tapi kalau orang hafal Quran, kalian bermaksiat, Allah segerakan azabnya di dunia. Tidak percaya, cobalah. Kau nggak goyang bumi, likuifaksi di Palu, banyak habaib di sana, banyak orang soleh di sana, banyak hafiz Quran di sana, bermaksiat, Allah azab langsung. Di Aceh, tsunami datang, ratusan ribu orang mati seketika. Siapa yang mau dikambing hitamkan? Yahudi. Nggak mungkin Yahudi dikambing hitamkan dengan tsunami. Siapa yang dikambing hitamkan? Orang kafir. Nggak bisa. Maka umat Islam hari ini mesti wake up, bangun, salahkan diri kita. Jadi jangan sedih juga. Berarti kalau sering azab datang, banjir bandang tiba-tiba datang, gempa datang, itu tanda di kampung kita ini banyak orang soleh Pak. Nggak boleh salah. Allah sayang kepada kita. Allah tidak ingin melihat kita tersiksa di akhirat. Di dunia saja siksa. Di dunia saja kau habiskan dosamu di dunia. Teman saya ada di Bali. Dia bilang, "Der, lihat kami di Bali aman-aman aja." Dan memang dunia ini surga buat kalian. Saya bilang, no problem, Allah sudah siapkan dunia. But for us, if you now become a Muslim, brother, become mu'min, it's not allowed to do sins anymore. Yeah. If you do sins, kalau kita lakukan dosa, kadang kejedot kepala, kadang hilang dompet, kadang tabrakan motor kita, kadang kebakar rumah kita, dan itu semua apa? Untuk pengguguran dosa-dosa kita. Bahkan ada seorang sahabiah, you know, one of wife of sahabat, companion of Rasulullah, dia komplain ke suaminya karena selama hidup menikah tak pernah no problem, tidak ada masalah. Kok ini suamiku ini nggak pernah sakit, nggak pernah masalah, nggak pernah ada ujian hidupku, rumah tanggaku ini oke-oke saja. Aduh, aku khawatir jangan-jangan dia bukan orang beriman ini. Istrinya fikir suaminya bukan orang beriman karena kehidupannya tenang adem ayam aja. Maka dia bilang, mari kita menghadap Rasulullah. Mari kita menghadap Rasulullah. Aku ingin bertanya ke Nabi tentang engkau wahai suamiku. Bingung dia, apa masalahmu dek? Ya selama aku hidup dengan abang ini gak pernah ada masalah. Saya khawatir abang bukan orang beriman. Aneh-aneh aja. Biasanya kan kalau perempuan ini tenang-tenang hidupnya senang kan. Ini sahabat agak tenang.
Maka jangan heran nanti bang, ya brother, when you start learning Islam, akan datang masalah. Bisa dari family, di family beliau belum ada satupun muslim, ya, belum ada satupun muslim. Dia pertama, mudah-mudahan asbab Utsman whole family become a Muslim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh suaminya, berdarah kakinya. Istri langsung peluk dia. Kalau begitu bang, pulang kita bang. Gak jadi. Kenapa? Ada masalah datang. Sekarang yakin saya kalau abang ini orang beriman. Datang orang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, I love you. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Nabi katakan, hati-hati dengan ucapanmu. Kenapa? Ya. Fikirkan lagi apa yang kamu ucapkan. Demi Allah aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, siap-siaplah dengan ujian yang datang dalam kehidupanmu seperti air bah yang datang, seperti tasbih putus beruntung. Jangan dipikir enak-enak jadi orang beriman pak, banyak ujiannya. Maka nabi-nabi yang disusahkan dalam mengamalkan agama, Allah muliakan mereka dengan julukan ulul azmi, derajat yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tak mau disusahkan dalam dakwah, berarti kita tidak mau dimuliakan. Nah, jadi hadirin sekalian, jangan remehkan sunnah. Ini alhamdulillah lihat sekarang ganteng sekali kan, masya Allah. Utsman, you happy with your new name, Utsman? Dia senang banget. Langsung di Instagram dia ganti namanya Utsman. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Now this all your family, your brother. Islam ini satu dunia ini bersaudara. Kalau bapak ibu tak cinta sama saya seperti mencintai diri sendiri, berarti kita bukan saudara, berarti kita bukan orang beriman. Saudara kita ini kita sayang pak, jangan dicaci maki, jangan difitnah, jangan dihinakan, muliakan mereka, sayangi mereka. Kalau ada orang ganggu mereka, kita siap mati untuk mereka. Siap insyaallah ya. Nah, jadi hadirin sekalian, yang ketiga, sholatnya perbaiki, sholat yang khusyuk dan khudu, ya. Sinyalnya rusak di sini ya. Salat laki-laki di mana? Masjid. Masjid. Utsman, do you know Muslim harus bangun setiap pagi? You ready insyaallah? Insyaallah. Jadi ceritanya Pak, berapa hari yang lalu dia tak sengaja masuk masjid di Gili Trawangan. Pertama seumur hidupnya masuk masjid, dan dia rasakan ketenangan. Dia cerita kemarin di Peraya, saya lagi makan pak, lagi makan di rumah makan Lesehan Asri namanya, diundang sama teman Mami Awan. Ada Mami Awan datang enggak? Kemudian abangku nih yang ganteng Axel Rose ini, Aziz, manajer Tamarin, oh Gili Gede. Beliau invite saya satu malam di villa di resort beliau. Dia telepon, bang, nih adinda saya, masya Allah kayak beliau teleponkan. Nih ada orang Jerman ini, Bobby mau masuk Islam. Ya. Kebetulan Bang Aziz upload foto saya dan Utsman lihat, kenalkan aku sama ustadzmu. Aku mau masuk Islam. Beliau datang. I think it's only 1 minute we talk, 1 menit cuma bicara, 1 menit dia langsung nasyahadatin. Satu restoran kaget, semua berteriak Allahu Akbar. Saya cuma tanya sama Utsman, hey Utsman, do you believe Allah? Kamu percaya sama Allah? Dia katakan yes. Do you believe in Muhammad is last messenger of Allah? Dia katakan yes, percaya. Now you shake my hand, you follow me. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya dari tahun 2000-an mulai berdakwah di Bali. Saya punya galeri di Bali. I have 2 big gallery before in Bali, in Patih Jelantik Street and Seminyak Street. I sell painting. Jadi saya berpikir bagaimana orang-orang yang datang ke galeri saya ini semua masuk Islam. Gimana caranya? Saya buatlah kaligrafi di galeri saya itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan setiap ada orang datang kalau saya di sana, saya bilang, you want enter my gallery? Yes. Can you read the password please? Ini passwordnya.
Saya suruh dia baca itu, Pak. Jadi setiap hari ada 30 orang, 40 orang bersyahadat. Kita kan harus cerdas, Pak. Dulu Wali Songo, Pak, bikin pertunjukan gamelan. Teng 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 teng. Di mereka belajar alat musik waktu itu. Waktu itu belum ada organ tunggal, Pak. Di zaman Sunan Kalijaga belum ada organ tunggal, Pak. Zaman ini berubah, Pak. Hanya orang-orang tak berakal menganggap zaman ini sama dengan zaman Nabi. Jadi apa yang tidak dibuat Nabi nggak boleh dibuat di sekarang. Ini orang otaknya nggak ada, Pak. Betul, Pak. Enggak. Di siapa saja orangnya. Teman saya bilang, Der, ini haram gitar ini. Jangan main gitar. Saya tanya, apa merek gitar di zaman Nabi kalau begitu? Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Maka santai lu, ngoles sedikit. Facebook, Instagram nggak ada di zaman Nabi. Mereka dulu hanya berjalan kaki, Pak. Tapi satu dunia mereka Islam kan. Hari ini kita punya Facebook, teman 5.000 di Facebook, satu orang pun tak kita Islam kan. Jadi Wali Songo sengaja belajar alat-alat musik untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Islam, dakwah Islam kepada orang-orang Jawa. Tak satu pun manusia yang bisa menghapus sejarah ini tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan, bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan jihad, bukan dengan pertempuran. Tidak ada. Semua dengan cinta. Dan mereka bikin konser besar-besaran, tiket masuknya Kalimosodo. Kamu mau nonton? You wanna watch konser Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel? Mereka akan bikin pertunjukan, dia bikin wayang, kisah wayang. Orang Jawa waktu itu suka nonton wayang. Apa yang terjadi? Satu Jawa masuk Islam. Takbir. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, Islam adalah agama yang anti dengan seni. Islam adalah agama yang anti dengan budaya. Tidak. Sosial, budaya, seni harus kita gunakan untuk berdakwah. Saya menggalang dana, Pak. Saya lagi bangun masjid. I build masjid di Palembang. From Instagram, dari Instagram, nih, hari ini mati dia nih. Wait, I continue. Saya ada teman di Instagram 650,000. Wait, I tell you something. Ya, ini di Instagram, yang mana ini tidak ada di zaman Nabi, Instagram ini. Tapi saya bisa menyampaikan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan melalui Instagram. Saya galang donasi membangun masjid. In 3 months, we collect 3 billion, 300,000 US dollar. Only from people, dari orang yang tidak saya kenal. Caranya bagaimana? Saya bangun masjid di Palembang, nama masjidnya Masjid Baitur Rahman, dengan teman-teman Palembang, dengan cara melukis kaligrafi 30 juz Al-Quran. So I make painting full Quran, jadi 604 halaman lukisan. Ya, boleh Pak Lukman berdiri sebentar, lihatkan lukisannya. Nah, ini lukisan saya nih, Bapak Ibu. Nah, jadi di Instagram saya umumkan, saya sedang membangun masjid. Baik, ini lukisan tangan, Pak. Anak metal yang nulis nih, Pak, bukan santri yang nulis nih. Ini yang nulis anak metal dari SAS, dari Sulaiman. Jadi setiap halaman lukisan ini saya mintakan donasi 10 juta untuk dari orang-orang baik ini. Kemudian nama donatur nanti akan dituliskan di pojok lukisan. Kalau Bapak mohon maaf di sini kalau ada yang punya ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, kita masih banyak memerlukan lagi sekitar 300 halaman lagi, karena baru ada donatur 300 halaman Al-Quran. Jadi kalau 300 halaman berarti 604 halaman, terkumpullah donasi 6M untuk bangun masjid, ya, dengan cara yang indah. Jadi kita nggak ngemis, nggak minta-minta apa. Jadi Bapak saya tawarkan, kalau ada yang mau donasi nanti silakan kirimkan donasi ke Masjid Baitur Rahman langsung, bukan ke saya. Ya, saya hanya melukis saja. Nanti tanda tangan saya di sini, tanda tangan donatur di sana. Bukan, nama donatur di sana. Dan itu akan jadi prasasti abadi sampai hari kiamat. Jadi kalau antum punya rezeki, saya mau dong donasi 10 halaman, silahkan. Karena ada beberapa orang di Instagram nih, dia nonton saya di Instagram nih, teman-teman nih, lihat. Subhanallah, itu ada yang langsung dari Jeddah, ada yang dari Arizona, Amerika watching,
Instagram. Ada yang dari Kalimantan, ada seorang pengusaha Kalimantan dibilang Ustadz, aku mau donasi 10 halaman. Ada juga anak muda dari Jakarta, PS Store 10 halaman. Sehingga sampai hari ini sudah terkumpul intention komitmen 300 halaman Al-Quran. Takbir. Melalui sebuah alat, sebuah sosial media, aplikasi yang tidak ada di zaman Nabi. Iya, silakan duduk. Nanti minta izin takmir masjid ya. Oh, ini Pak Lukman ingin bagi-bagikan nomor rekening masjid. Silahkan mau donasi 10.000. Karena Nabi berjanji siapa saja yang membangun masjid di dunia, meskipun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan mereka istana di syurga. Saya bingung Pak, masjid sebesar sarang burung gimana masuknya? Saya tanya sama Ustadz saya, Ustadz gimana maksud hadis ini? Dia katakan kau tak punya uang 10 miliar, nggak punya uang 1 miliar, nggak punya uang 100 juta, nggak punya uang 1 juta, punya uang 10.000 saja. Kemudian uang 10.000 dibelikan satu batu bata. Lalu batu bata tadi kita titipkan di dinding masjid. Bilang sama takmir masjidnya lagi bangun, Pak tolong letakkan batu saya ini di tengah-tengah dinding masjid. Batu bata itu sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan istana di surga untuk kita semua. Amin. Semoga bapak-bapak Lombok, orang Lombok ini semua insya Allah punya rumah di surga semua. Saya yakin sudah banyak donasi untuk masjid-masjid yang lain. Diperjalankan aja Pak. Kasih ibu-ibu sebagian, silahkan. Kalau ada yang komitmen mau ikut juga donasi 1 halaman, berarti donasi 10 juta. Nanti namanya saya abadikan di prasasti itu. Nanti ibu-ibu bapak kalau nanti suatu hari main-main ke Palembang, cari masjid itu. Kasih tahu anak cucu kita, ibu pernah bangun masjid di sana. Ada nama kalian di sana. Binnya. Allahu Akbar. Nah, inilah sosial media yang hari ini banyak orang yang tidak tahu. Ya. Tafadhol, tafadhol silakan. Berapapun sekecil apapun donasi sangat bermakna. Dan itu bukan masjid saya, Pak. Saya bukan orang Palembang, jadi salah paham nih orang kampungnya dibangun. Bukan, saya hanya lewat di kampung itu. Ini saya cerita sedikit. You know? Jadi orang Padang undang saya untuk ngasih khutbah Idul Adha di Sumatera Barat. Saya jalan naik mobil ke sana, sampai di Palembang, Pak Presiden kita mengumumkan PPKM darurat. Menteri Agama umumkan tak boleh sholat Idul Adha di Tanah Lapang. Akhirnya panitianya pun taat dengan pemerintah. Telepon saya dikatakan tidak jadi sholat Idul Adha di sana khatibnya. Akhirnya saya putuskan berhenti di kota Palembang itu, dan saya sholat berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Sampai suatu hari saya ketemu satu masjid sedang dibangun. Saya lihat masjid apa, kenapa sholatnya di basement? Masjid itu sedang dibangun, hadirin sekalian. Saya tanya berapa sisa lagi perlu uangnya. Dia katakan, kata takmir masjidnya Pak Najib, itu 6M lagi. Saya bilang lukisan saya pernah terjual satu lukisan 500 juta Pak, satu lukisan. Jadi kalau Bapak mau tahu lukisan saya bukan kaleng-kaleng itu Pak, itu sudah ada harganya. Sudah ada harganya. Pernah terjual satu lukisan 300 juta untuk pembebasan tanah di Amerika. Dan saya alhamdulillah dapat penghargaan dari MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Tahun lalu saya membangun dengan Ustadz Bobby Heribowo, kita bangun pesantren di Jambi dengan cara melukis kaligrafi 3 Asmaul Husna. 100 kanvas sebesar itu saya lukis dalam waktu 3,5 jam. 100 kanvas, dan semuanya terjual waktu itu 10 juta satu lukisan. Ya, 10 juta. Allahu Akbar. Jadi dalam 3,5 jam kita galang donasi 1M untuk masjid. Bukan untuk saya Pak, saya bukan orang kaya Pak, jangan dipikir dari ini kaya enggak, rumah pun belum punya. Jadi saya pikir kita keliling-keliling aja. Itu Palembang bukan kampung saya, tapi saya ingin meninggalkan jejak-jejak kebaikan di sana. Ataupun di Lombok nanti ada masjid dibangun, kita bangun sama-sama. Ada pesantren dibangun, kita bangun sama-sama. Saya punya sosial media. Di Twitter saya ada akun, saya admin akun Quran Sunnah. Itu akun Twitter dakwah saya itu di follow 2,3 juta orang. Makanya jangan heran ketika Ustaz Adi Hidayat menggalang donasi untuk Palestina dalam waktu 1 minggu terkumpul donasi 30M untuk Palestina. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini proyek akhirat kita semua. Silakan Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki mainkan. Berapapun, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas ya nak? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ada juga tuh Pak, aku tuh masih itu pun aku sumbang 1 sak semen tuh, kurang ajar tuh Pak. 1 sak diingat sampai kiamat.
Saya ingatkan ya, orang pelit itu hidayahnya sulit. Orang pelit itu Pak, badannya mudah sakit. Orang pelit itu bisnisnya gampang pailit. Orang pelit itu kuburannya sempit. Orang pelit itu amit-amit. Jangan jadi orang pelit. Kalau kita dermawan, nanti dicintai Allah, dicintai manusia. Saya bikin satu syair, ya. Boleh saya bersyair di sini ya? Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Allahu Akbar. Nanti kapan-kapan kita konser di depan masjid, jangan dalam masjid ya. Orang tanya juga, Der, kenapa kamu pakai musik-musik berdakwah? Bu, Pak, dengar baik-baik. Tak semua orang mau diceramahi. Tak semua orang mau duduk tawaduk mendengarkan ceramah berjam-jam. Tapi insya Allah banyak orang yang mau dengar lagu. Paham Pak? Saya dapat ijazah bermusik ini dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Saya dapat ijazah imamah itu dari Syed Ahmad. Dia belajar di ayah Syed Muhammad sampai ke Rasulullah sanadnya. Bersama Ustaz Abdul Somad. Dan saya datang ke sini pun asbab diundang sama Bank NTB dan Muslim United. Ini Bu Ida panitianya juga nih. Kemarin ketemu di hotel di Kuta Mandalika 2 hari yang lalu. Saya datang ke sana, saya bilang saya datang sendiri di sini, datang ke sini tadi undang, pergi tadi antar. Saya ke sini kemana-mana cari hotel sendiri, saya bayar sendiri. Saya bawa mobil sendiri, nggak minta sama siapapun. Ada tanya takmir masjid, ada yang saya minta-minta, nggak ada. Kalau ada yang mau kasih-kasihlah yang banyak. Ya, jangan takut kebanyakan sama Ustaz. Aduh, nanti kita kasih Ustaz Dery itu banyak kaya dia nanti, jangan. Kalaupun Allah berikan harta untuk dakwah, amanah untuk dakwah, bagi-bagi. Saya punya banyak bikin tempat warung makan gratis tanpa syarat, makan gratis. Jadi bikin restoran, bikin warung makan tapi gratis, nggak boleh bayar. Ya nanti di Lombok mudah-mudahan ada juga kan. Bikin rumah makan gratis. Masjid ini Kak, Pak, Bu akan makmur kalau ada tempat makan gratis di sini. Coba kalau nggak percaya, tulis di sini, makan gratis sepuasnya. Kalau nggak makmur, iris kuping saya. Ada kopi gratis. Bikinkan tempat ngopi seperti Starbucks itu Pak, yang mewah, jangan abal-abal, jangan cuma saset-sasetan gitu. Bikinkan, ada baristanya, Pak. Datang, tamu Allah muliakan semuanya. Ada istiqbal di depan masjid 24 jam. Semua orang masuk masjid layani, tanya, sudah makan apa belum? Sudah minum apa belum? Sudah mandi apa belum? Tanya, ada masalah apa? Oh, saya stres rumah tangga. Tunggu sebentar, ada pakar rumah tangga. Saya telepon, Ustaz, ada orang mau konsultasi, datang ke sini. Masjid bukan hanya untuk sholat, masjid ini markas dakwah, markas tabligh. Masjid ini adalah markas ibadah, markas ta'lim, markas zikir, dan markas khidmat. Dulu di zaman Nabi, masjid ini sebagai tempat pusat kekuasaan kerajaan Nabi. Istananya Rasulullah itu di dalam masjid. Hari ini orang masuk masjid Pak, bukannya dapat ketenangan. Dia senyum masuk masjid, pulang keluar dari masjid suntuk kepala mati. Kenapa? Sendal hilang. Hati-hati bang, brother. If you go to masjid, sendal hati-hati. Jangan gara-gara sendal nanti nggak jadi masuk Islam. Waduh, kurang ajar nih orang Islam nih, sendal saya curi gitu. Ya. Kenapa bisa sendal hilang di masjid? Tak ada hirasah, tak ada orang menjaga masjid. Masjid mesti menjadi tempat terindah di muka bumi. Ini bapak-bapak tua-tua yang sudah 40 tahun ke atas umurnya, jadikan masjid sebagai rumah-rumah kalian. Aktivitas kita di masjid, base camp kita di masjid. Kalau pergi menemui istri itu pergi bahasanya. Kemana bang? Pergi dulu ke rumah. Kemana bang? Pulang ke masjid. Masjid itu rumahnya Allah, masjid rumahnya Rasulullah, masjid rumahnya orang-orang bertakwa.
Jadi hadirin sekalian, laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid, maka Allah akan lindungi dia buat nawan arsyilai. Ini Utsman, Bobby Utsman masuk Islam asbab terkesan dengan amalan masjid. Dia masuk masjid, dia rasakan ketenangan, dan dia gelisah. Dalam beberapa hari ini dia gelisah, dia ingin masuk Islam tapi dia nggak tahu siapa yang mau mengislamkan dia. Alhamdulillah Allah jumpakan dengan saya kemarin di perayaan, baru semalam, baru tadi malam nih Pak. Ini belum 24 jam jadi orang Islam nih. Takbir. Allahu Akbar. Belum 24 jam jadi orang Islam. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu mau ngambil menantu boleh silakan. Kalau ada. Nah saya nggak tahu apa sudah ada. Allahu Akbar. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan bertanya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau minta solusi bagaimana cara mengatasi suami yang cepat marah dan juga supaya dia rajin beribadah. Yang kedua, minta doanya supaya cepat diberi keturunan yang hafiz dan hafizah. Ya. Penantian 6 tahun lebih. Syukron, jazakallah khairan. Ibu-ibu mau nggak punya suami yang tak pandai berdusta? Bu, mau nggak punya suami yang nggak suka dusta, nggak suka berbohong? Mau tahu caranya bagaimana suami nggak berbohong? Mau? Pak, nih buat ibu-ibu ya. Kalau ibu mau punya suami yang tak suka berbohong, caranya satu saja, jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, banyak bohongnya bapak-bapak ini. Entah jelas nggak kenapa bohong-bohong juga. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang Bunda, kenapa suami ini marah-marah? Kenapa suami ini nggak nyaman di rumah? Ini sebetulnya PR buat istri. Istri harus memperbaiki dirinya. Bunda, dengar baik-baik ini buat ibu-ibu nih. Ada satu cerita handuk basah di atas kasur judulnya. Pernah dengar cerita ini? Jadi ada istri ini setelah menikah dengan suaminya baru ketahuan aslinya suaminya ini. Suaminya ini pemalas. Kalau habis mandi lemparkan handuk basah di atas kasur, sehingga istrinya ngamuk-ngamuk marah-marah. Dia katakan, mas, bang, kenapa nih? Tapi apakah suaminya berubah? Tidak. Kemudian istrinya sering menyindir-nyindir dia. Dia katakan, ini handuk kapan bisa jalan sendiri ya, kejemuran ya. Disindir-sindir, apakah suaminya bisa berubah? Tidak. Tetap saja setiap hari ada handuk basah di atas kasur. Akhirnya istrinya pun dengan segala cara menasihati, bicara baik-baik, tidak juga mempan. Ini suami tak juga berubah, tetap aja lemparkan handuk di atas kasur. Akhirnya istrinya pun merenung, hadirin sekalian, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia merubah cara pandangnya. Jangan-jangan handuk basah ini adalah asbab saya masuk surga nanti. Maka dia mulai memandang handuk basah di atas kasur ini seperti adalah permadani dia di surga nanti. Jadi istri tadi memandang handuk basah ini adalah permadani dia yang akan dia naik di atas di surga nanti. Setiap kali suaminya mandi, istri tunggu kapan ini handuk basah dilempar ke kasur. Ketika dilempar ke kasur, istri langsung lari ngambil dengan gembira, nari-nari seperti joget TikTok India tuh. Nah, dia masuk sampai ke jemuran. Setiap hari ada dikatakan permadani surgaku. Ada handuk basah, dia tersenyum, dia katakan alhamdulillah, ada lagi permadani surga satu kali lagi. Suaminya melihat istrinya berubah, yang tadinya marah-marah sekarang senyum-senyum. Setiap lempar handuk, istrinya pun senyum, dia ambil, lemparkan lagi, taruh lagi sini. Akhirnya suaminya mikir, Pak, waduh, aku malu ini. Suatu hari istrinya pun datang ke kamar, dia lihat suaminya sudah dandan, dilihat kasur, tak ada lagi handuk basah tadi. Terus ditanya, mana permadaniku? Aku sudah gantungkan di tempat jemuran. Bisa dipahami nggak kisah ini?
bahwasanya laki-laki itu berubah asbab wanitanya, asbab hikmah, kelembutan, kesabaran. Ibu-ibu ini kadang-kadang begitu ya. Setiap kali bicara bukan iman suami yang naik, tapi darah suami yang naik. Ngomong juga naik darah suami, ngomong naik darah. Coba sekali-sekali bunda panggil suami dengan panggilan kesayangan, jangan marah-marah terus, insya Allah ya. Jadi kalau ibu-ibu tanya bagaimana seorang suami jangan marah-marah, ibu jangan marah-marah dulu. Sebetulnya apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan. Maaf nih bapak-bapak, menyalahkan istri itu mudah Pak, yang susah menyalahkan diri kita. Ibu-ibu, menyalahkan suami itu mudah, yang susah itu menyalahkan diri kita. Kalau semua kita berpikir untuk saling memuliakan, kita semua jadi orang mulia. Tapi semua ingin dimuliakan. Suami ingin dimuliakan. Mana nih makanan kau istri apaan? Maka terjadilah masalah. Islam itu kalau disederhanakan bunda, nih Usman, Islam is what is Islam? Is my teacher teach me, guru saya menjelaskan. Islam itu memberi manfaat kepada manusia dan mengambil manfaat dari khazanah Allah. Berikan haknya orang, hak kita minta kepada Allah. Paham? Bu, muliakan suamimu, muliakan dia seperti raja, nanti dia akan muliakan anda semua seperti seorang ratu. Ya, saya pernah coba kalau kita panggil istri kita sayang, dia panggil balik sayang. Ya, saya pernah manggil istri saya, Dud, dia langsung botak katanya. Jadi apa yang kita dapatkan itu apa yang kita berikan Pak. Ya, ada dua kontestan politik dulu Pak di satu kota berantem. Kemudian dua-duanya nyari saya datang ke sana. Saya bilang kalian mau nggak biar nggak berantem, biar nggak ribut, biar followers kalian nih, pendukung kalian nih nggak berantem. Caranya gimana? Besok bapak ceramah puji lawan politik. Puji. Aduh nggak susah saya ingin puji. Kalau anda memuji lawan politik anda, berarti anda sedang memuji diri anda sendiri. Maksudnya ya coba aja. Benar Pak, besok dipuji kan. Masya Allah, Bapak Fulan ini dia orang baik, dia orang jujur, terkenal amanah, dermawan, dipuji baik-baik. Ketika didengar sama lawan politiknya, langsung lawan politiknya bikin ceramah. Dia juga orang baik, dia orang Masya Allah, dia terkenal orang soleh. Alangkah indahnya kita saling menyanjung, saling memuji. Bu, kalau suami pulang tuh bu, sambut di depan pintu rumah dengan air putih segelas. Tanya kepada suamimu, apa yang kau perlukan wahai suamiku? Kadang-kadang bapak-bapak ini lari pulang ke rumah gara-gara mata dia terganggu di luar sana. Ketika dilihat perempuan tak benar pakaiannya, kemudian dia ada kepikiran untuk bermaksiat, dia lari pulang mencari istrinya. Ternyata di rumah bukan senyuman cinta yang didapatkan, tapi dari mana kau? Akhirnya bapak-bapak pun banyak yang panik. Ada istri-istri yang sibuk nonton sinetron, suaminya pulang dia nonton sinetron. Ditanya ada makan sayang, itu dapur ambil sendiri. Bahkan ada suami-suami yang curhat kayak Ustaz, boleh nggak Ustaz saya buka cabang lagi Ustaz? Hah? Kenapa buka cabang? Itulah Ustaz, saya bingung. Setiap kali pulang ke rumah saya bingung mana yang istri, mana yang pembantu Ustaz. Kenapa? Baunya sama. Istri tak lagi berdandan, istri tak lagi bersolek. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, aku suka berhias, aku suka berdandan bersolek untuk istriku seperti aku suka bersolek, istriku bersolek untuk aku. Jadi hari ini bunda, dirawatlah tubuh, dirawatlah kecantikan, bukan untuk suami orang, untuk suami sendiri. Jadi wajah itu dirawat, bukan diedit. Ya. Minta maaf ya, now so many filters now in Instagram ya. Siap insyaallah ya. Jadi berhentilah menyalahkan suami. Yang bertanya tadi, berhentilah menyalahkan suami. Ya, nggak apa-apa.
Meskipun suaminya jahat, biarin aja, nggak apa-apa. Bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah muliakan suamiku ya Allah, tapi dia tak sayang sama aku ya Allah. Engkau ya Allah, tolong sayangi aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Bapak-bapak juga begitu. Cintai istri, dia tak hormat sama kita, minta sama dia, Allah ya Allah, aku sudah cintai dia, aku udah nafkahi dia, aku udah sayangi dia ya Allah, tapi kurang ajar mulutnya ya Allah. Benar bunda, satu orang wanita solehah itu lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Tapi satu orang wanita yang jahat, dia lebih jahat daripada 1000 orang laki-laki yang jahat. Perempuan ini kalau udah jahat Pak, ngeri Pak. Sadis. Ya, bapak-bapak, makanya hati-hati, hati-hati, jangan main hati. Ya. Ibu-ibu juga begitu, di hati hanya Allah saja, jangan suami, jangan masuk hati. Semua insyaallah ya, dan semoga Allah beri keturunan yang saleh, hafiz dan hafizah, alim dan alimah, dai dan daiyah, amin, masya Allah. Ada lagi mau bertanya, silakan. Ada dari bapak-bapak ada? Bu, tahu nggak? Macan disayang, jinak dia. Coba lihat di YouTube, banyak orang pelihara macan. Ada di YouTube tuh, ada bapak-bapak sayang sama buaya Pak, riskan sama buayanya. Iya, dikasih makan, disayang-sayang, itu buaya patuh sama dia Pak. Lah kok ini suami marah-marah terus, gimana ceritanya? Suami kita kan bukan singa, bukan macan. Nah, maka perlu perbaiki diri, perbaiki akhlak. Ya, karena cinta itu hadir mulia bukan karena kecantikan wajah, tapi karena akhlak yang mulia. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak saya silakan bunda. Tanya. Waalaikumsalam. Kasih mic, kasih mic. Yang tanyakan Pak Ustaz, bolehkah ini tentang sholat Isra? Bolehkah kita pindah kemana-mana? Tapi di dalam masjid boleh tidak? Iya, masya Allah. Waalaikumsalam. Batas waktunya Pak Ustaz? Kurang lebih 90 menit setelah azan subuh, kata guru saya begitu. Nah, sekarang udah masuk waktu isyraq. Ya, habis tausiah ini boleh, silakan isyraq ya. Baik, silakan lagi, ada yang mau bertanya, silakan. Apa? Ya, menghindari konflik bunda. Ibu daripada berantem sama suami, diam saja. Bapak-bapak, dengar ini, daripada ribut sama istri, setiap istri ngomel katakan, iya sayang, kamu benar, abang yang salah, minta maaf. Selesai masalah. Iya. Gimana ngomongnya Pak? Iya sayang, coba ikut-ikuti Pak. Iya sayang, kamu benar, abang yang salah, minta maaf. Bisa nggak ngomong gitu tiap hari Pak? Iya, ini bapak-bapak coba ulang sekali lagi Pak. Iya sayang, kamu benar, abang salah, abang minta maaf. Kalau ibu ya terus saya gitu, nggak apa-apa, nyerocosnya terus nggak apa-apa. Karena memang susah dihentikan ibu-ibu ini bicara Pak. Ibu-ibu ini kalau nggak bicara stres dia. Kalau ada petir berteriak menyambar Pak, ada petir menyambar, antum jangan ikut teriak, diam saja, nanti dia berhenti sendiri. Petir itu akan berhenti sendiri, insya Allah ya. Mungkin itu cukup ya, saya akan simpulkan majelis ini. Terima kasih yang sudah donasi tadi, alhamdulillah. Jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Bagaimana ciri-ciri orang baik itu? Yang pertama, hatinya bersih. Orang baik itu hatinya bersih dari kesyirikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Yang ketiga, perbaiki kekhusyukan sholat kita. Laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid, 5 times, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi lebih baik di rumah. Kalau bapak-bapak sudah terlalu ramai di masjid, mengalah saja lah.
Ya. Nggak usah, wow demonstrasi kita harus masuk masjid, jangan. Kemudian cintai para ulama, cintai ulama. Ya. Jangan hina ulama bunda, jangan hina tuan guru. Daging mereka beracun. Jangan gibah mereka, jangan fitnah mereka. Nih pemerintah sayang-sayang sama ulama, semua ulama jangan dibedakan. Ini ulama ini saya sayang, ulama ini saya benci, jangan. Mesti pemerintah merangkul semua ulama. Islam ini Pak, ada waktunya lembut, ada waktunya keras juga. Bukan keras terus, bukan lembut terus. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dinistakan dan kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja. Nggak ada gunanya hidup di dunia. Al-Quran dinistakan, Allah dihina, Rasulullah dicaci maki, kita marah. Tapi marah bukan kepada orangnya, marah kepada kesalahannya. Kemudian hadirin berzikir dan tawadukkan hati. Siapa orang yang tawaduk? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Coba semua ikuti kalimat ini ya, semuanya. Sebaik-baik saya, Baik-baik saya, lebih baik orang lain. baik orang lain, Seburuk-buruk orang lain, buruk-buruk orang lain, lebih buruk saya. buruk saya. Coba ulangi. Baik-baik orang lain, Ya aduh, lebih baik orang lain lebih baik saya, itu sombong Pak. Sebaik-baik saya, baik-baik saya, baik-baik orang lain, buruk-buruk saya. aduh kebalik lagi. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya, bukan seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Ini orang tua saya, mereka lebih baik dari saya. Kenapa? Hari lahir mereka lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya harus memuliakan orang tua karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda, kalian lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Bila orang menghina kita, jangan marah. Kita memang orang hina. Bila ada orang memuliakan kita, syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, aku dimuliakan sama orang baik ini. Panjangkan umur dia ya Allah, beri rezeki yang berlimpah dan berkah ya Allah buat mereka orang-orang baik ini. Aku tak pantas dimuliakan, tapi aku dimuliakan ya Allah. Kalau orang hina, jangan marah. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Salahkan diri kita sesalah-salahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu menyalah-nyalahkan kita. Paham? Coba ulangi sekali lagi. Nah, mantap. Udah takut ngomong, takut salah lagi. Catat biar nggak salah dicatat. Kemudian hadirin sekalian, ikhlas. Bunda, teman-teman sekalian, ayahanda, orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibuli gak sakit hati. Orang ikhlas itu dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Orang ikhlas tak peduli dengan penilaian orang. Terserah orang mengatakan apa, enggak penting. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Terserah kau bilang apa, yang penting Allah sayang sama saya. Ya, itu ciri orang ikhlas. Dan yang terakhir, yakinlah dunia tak lama. Dunia sementara saja ya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat sementara, sementara.
akhirat selama-lamanya, gendut kurus pun dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabuk belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Pasti calon mati. Calon mati pasti? Orang kaya? Orang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Orang kaya? Orang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Yang di belakang? Tunggu dulu lah, sabar kan. Yang bersandar? Banyak. Yang di tengah? Yang ceramah? Memang udah mulai emosi orang Lombok kayaknya. Giliran ceramah matinya keras. Baik, itu saja. Ini hari saya terakhir di sini. Besok saya balik. Besok saya lanjutkan perjalanan dakwah saya menuju Palembang lagi. Saya balik ke Palembang untuk selesaikan masjid itu dan melukis 30 juz Al-Quran. Ya, mohon doanya ya. Ibu-ibu kalau mau dengar lagi ceramah saya di mana? Ada di YouTube. Ini YouTube Dedi Sulaiman Sahabat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. dan follow juga Instagram saya dan Instagramnya Usman, follow. Masya Allah, amin. Instagramnya Aziz Fortuna. Aziz Fortuna dia follow baru 1 orang, Dedi Sulaiman. Dan dia belum ada posting apa-apa karena baru buat Instagram. العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أول الأولين يا آخر الآخرين Ya Allah, Ya Rahman, kedua orang tua kami, Ya Allah, dosa seluruh umat Islam seluruh dunia, kubur orang-orang tua kami, Ya Allah, jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman surga, Ya Allah. Kami terus mengalir ke buku catatan amal orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak yang saleh dan salehah, Ya Allah, sehingga nanti mereka bisa mendoakan kami ketika kami meninggalkan dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila ada yang sakit di majlis ini, angkat penyakit kami, Ya Allah. Bila ada yang sempit di sini, Ya Allah, berikan kami anak-anak yang saleh dan salehah, alim, alimah, dai dan daiyah, hafiz dan hafizah, Ya Allah. Ya Allah, banyak hajat kami, banyak kekuatan, Ya Allah. Kami bodoh, beri kami ilmu, Ya Allah. Kami hina, muliakan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami menjadi orang-orang yang hebat di dunia, berdakwah dan beribadah sampai mati kami, Ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam. La ilaha illallah di akhir kalam kami, Ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kami, Ya Allah. Hantar kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mungkin itu saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.